Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Linda Ria Purba, biasa dipanggil Linda, asal dari Kabupaten Sanggau, kuliah di Universitas Tanjung Pura, Prodi Pendidikan Sejarah. Nah, hari ini saya akan menceritakan tentang salah satu pernikahan adat Dayak, dan kebetulan saya juga suku Dayak. Nah, yang akan saya ceritakan yaitu pernikahan adat Dayak Banuaka Tambalo. Makna dan tujuan perkawinan adat Dayak Banuaka Tambalo dilihat dari arti dan tujuannya. Adat Dayak Banuaka Tambalo menganggap perkawinan itu penting. Menurut adat Dayak Banuaka Tambalo, perkawinan dilaksanakan menurut adat istiadat yang berpuncak pada upacara adat sejajarat. Sejaratan artinya mengikat dua orang menjadi perkawinan yang sah menurut suku Tambalo dan diakui oleh masyarakat Banuaka. Berarti rakyat kita. Nah, daerah kita secara khusus mengacu pada sub etnis suku Dayak di rumpun Tamambalo, Kalis, Banuara, dan Taman yang memiliki kemiripan dalam beberapa hal seperti kata dan definisinya, terus pola hidup yaitu bertani, bentuk rumah panjang yaitu betang, dan wanita yang memakai ikat kepala disebut datulu ataupun indulu dan sebagainya. Dalam 30 secara umum mencakup suku Dayak Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat. Dayak Tamambalo ataupun Embalo merupakan salah satu subetnis Dayak di Kapuas Hulu dan dikelompokkan dalam rumpun Dayak tersebut di atas dengan daerah sebaran di kecamatan dan di ibu kotanya. Tanah Batang Lupar, Lanjak, Embalo Hulu, Benua Martinus, Embalo Hilir, Nanga Embalo, Kalis, Nanga Kalis, khusus di daerah Paniung dan Sabintang. Syarat dan tata cara perkawinan adat suku Dayak Tamambalo memiliki beberapa syarat dan tata cara peribadatannya sebagai berikut. Yang pertama itu keterlibatan aktif keluarga dalam proses upacara untuk mengunjungi tinggi kehormatan keluarga, terdiri dari kewajiban moral dan sanksi kekerabatan. Terus yang kedua itu pernikahan adat membutuhkan pengukuhan ataupun melalui upacara sejaratan. Sejaratan artinya mengikat dan terikat. Mengikat menyiratkan monogami, sedangkan terikat itu berarti tidak mengkhianati pasangan Anda ataupun kesetiaan dan tidak terpisahkan. Pelanggaran terancam oleh hukum adat. Nah, yang ketiga itu dalam perkawinan adat sejaratan, pasangan laki-laki ataupun perempuan dalam tanda kutip itu pelantik dipilih berdasarkan syarat-syarat seperti mewarisi darah yang berlawanan dengan calon pengantin, terus menurut strata sosial masyarakat adat, dan secara spesifik pernikahan para bangsawan yang diresmikan oleh dua orang anak ulun mem atau dalam tanda kurung orang biasa ataupun suwangsau dan keturunan terpuji darahnya karena kebaikan. Sementara itu perkawinan pasangan umum mem diresmikan oleh pasangan bangsawan, dalam tanda kurung itu biasa disebut semagat, yang terpilih beratus bangsawan murni. Yang disebut semagat
tutu atau semangat ra, dalam tanda kurung biasanya disebut bangsawan agung. Pengukuhan bisa berasal dari pasangan suami istri atau salah satu pasangan selama mereka berdua memiliki tingkat darah yang sama. Terus yang kelima itu pernikahan umur panjang, tidak lepas karena masalah dan perceraian. Terus yang keenam itu tidak pernah mengalami kematian anak. Terus yang ketujuh itu memiliki taraf hidup yang baik ataupun moralnya dan bermartabat dalam masyarakat adat. Yang kedelapan itu bukan janda ataupun duda. Yang kesembilan, dilarang merayakan upacara adat sijaraatan setelah puncak matahari, dalam tanda kurung itu tengah hari, karena diyakini dapat menimbulkan kesaliman bagi kehidupan perkawinan pasangan. Terus upacara pernikahan adat akan ditangguhkan hingga besok paginya. Jika lewat dari waktu yang tepat muncul 32. Saat matahari terbit antara pukul 8 sampai dengan pukul 10, pasangan tetap duduk di atas gong, sedangkan pengantin wanitanya itu di sebelah kiri mempelai pria. Mereka berdua bertemu matahari terbit. Keunikan pernikahan sejak itu, agama Katolik masuk dan dianut oleh mayoritas penduduk Vanuatu lebih dari 100 tahun yang lalu. Biasanya dalam tanda kurung itu tahun 1907 di kawasan Lanjak, Banua Martinus, paroki ketiga di Kalimantan Barat setelah Singkawang tahun 1905 dan Sejiram tahun 1906. Ada dua jenis perkawinan di antara masyarakat adat. Yang pertama itu perkawinan Katolik melalui pemberkatan di gereja, adalah sahnya nikah gereja. Terus yang kedua itu pernikahan adat setelah nikah gereja, biasanya melalui proses pengukuhan sijaraatan yang berlangsung di kediaman mempelai wanita dengan memperhatikan harkat dan martabat keluarga. Sesuai dengan upacara pernikahan, otoritas Gereja Katolik telah menerapkan toleransi yang luas untuk upacara tersebut. 33. Pernikahan adat sebagai pilar budaya yang masih etnis dan berakar pada masyarakat adat, dalam tanda kurung biasanya Konsili Vatikan II terus mendorong tumbuhnya inkulturasi dalam gereja Katolik. Bagi masyarakat adat, perkawinan adat ataupun sijaraatan memiliki arti penting, yaitu yang pertama sebagai tanda kepada seluruh keluarga agar mereka menerima dengan baik pasangan baru dalam keluarga tersebut. Dalam hukum adat perkawinan berlaku sah ataupun istilah pendakap dengan nilai 1. Keletau dari mempelai laki-laki kepada keluarga istrinya untuk merangkul mereka, maka keturunannya tidak subali atau tidak dihilangkan dari hak menguasai kekayaan. Terus yang kedua itu sebagai tanda kepada leluhur akan ada anggota baru dan memohon restu. Itu adalah bentuk penghormatan terhadap roh yang
khususnya dalam tanda kutip reinkarnasi dan dinamisme. Arwah mereka yang telah meninggal terus memantau dan membantu keluarga yang masih hidup dalam bentuk wujud lain, dalam tanda kurung itu hewan, batu, atau mimpi. Nah, terus perlengkapan sejaratan ataupun alat perkawinan adat, yaitu adalah alat-alat yang dibutuhkan untuk melaksanakan perkawinan adat sejaratan. Yang pertama itu gong, terus yang kedua itu gambang, yang ketiga itu piring tutu ataupun piring bulat, terus yang keempat itu batu kasap ataupun batu asah, yang kelima itu mandau. Mandau itu pedang tradisional. Yang keenam itu mangkok keke, atau panuan beras. Terus yang ketujuh itu mangkok keke, dalam arti panuan inyak tanoan dalam bahasa mereka. Terus yang kedelapan itu mangkok keke panuan jarak tangan. Terus yang kesembilan itu pinggan keke dalam arti panuan jalangan adat. Terus yang ke-10 itu katle, dalam arti panuan suling baram. Terus yang ke-11 itu panimuan gelas. Yang ke-12 itu tali babaran tanang. Terus yang ke-13 itu manik asa ataupun manik suri. Yang ke-14 itu tolak tanjung. Sedangkan yang ke-15 itu kuraras. Yang ke-16 kalas inyak yang sudah tumbuh tunas. Terus yang ke-17 itu sumanan pulut 8, 8 roas lengke, 8 tatak panda duak yunana. Nah, yang selanjutnya itu yang ke-18 yaitu kalame dua lulunana, untuk setiap iyunan pulut. Terus yang ke-19 itu suling buram atau suling baram. Yang ke-20 itu manuk laki atau dalam kurung panyauti. Terus yang ke-21 itu beras, yaitu beras putih segenggam yang tidak patah. Terus yang ke-22 itu inyak tano hiasan, itu tambayang, atau yang kedua itu hiasan lainnya. Menurut kondisi 3 konopi atau mandap dengan backdrop floral atau desain segitiga. Yang keempat daun lontar atau daun kelapa. Tata cara mantat arange. Terus siang hari pertama si panait dalam kurung disambut dengan minuman pulut dan kalame. Terus sopan malam dan hiburan. Terus yaitu yang ketiga, hari kedua adalah ritual sijaratan. Malam hari jantang tali dan hiburan. Terus hari ketiga itu tamu datang. Terus yang selanjutnya itu tata cara mantap penyonyok. Pada hari pertama itu si panait, sore hari pengantin laki-laki atau dalam kurung babaka membawa daun soron atau pulut dan kalame, kambut tembayang segera dibawa balik atau dibawa ke bilik dalam kurung biring api, dan diletakkan di dekat daun soron dalam kurung babainge. Terus pengantin wanita, pada malam hari daun soron dihidangkan di depan mempelai pria dan pengantin, kemudian dibawa ke tempat tidur kedua mempelai, berbaring di atas tempat tidur.
ditemani oleh pasangan muda makan sirih. Terus yang ketiga itu daun soron dikupas untuk pas siap pada acara jantang tali. Terus yang keempat itu keesokan harinya malam yang santun dan hiburan. Yang kelima itu acara bisa berlangsung selama 2-3 hari. Kemudian pulang ke rumah. Dulu dilakukan ritual mantat arange dan mantat penyonyok di kawasan Taman Baloh. Kini sudah disesuaikan dengan kondisi, terutama di kota-kota yang sudah tidak memungkinkan lagi eventnya. Perayaan ini telah dipersingkat namun tidak mengurangi makna ritual tersebut. Terus kata-kata beng yaitu monogami, keadaan atau kebiasaan menikah hanya dengan satu orang dalam satu waktu. Yang kedua itu pengkhianatan untuk membuktikan palsu. Yang ketiga itu pasangan, orang yang sudah menikah. Terus yang keempat itu pelantikan, tindakan pengukuhan. Yang kelima itu peresmian, tampil dengan kemegahan atau upacara. Terus yang keenam itu mangkok, mangkok bundar. Terus yang ketujuh itu pinggan. Pinggan itu piring pipi tipis. Terus yang kedelapan itu mandap. Mandap itu kanopi penutup pelindung. Terus yang ke-9 itu kalame. Kalame itu snack yang terbuat dari lontong yang dikompres berbentuk silinder dibungkus dengan daun pisang. Terus yang ke-10 itu kupas. Kupas itu untuk melepaskan lapisan ular. Nah, selanjutnya itu upacara pembukaan sejaratan oleh juru bicara sejaratan dalam prosesi pembukaan, yaitu kedua mempelai duduk berdampingan menghadap matahari terbit. Sebagai simbol kehidupan rumah tangga mereka akan seperti matahari terbit. Demikian pula semua usaha dan karya mereka berdua terus membuahkan hasil yang tinggi, setinggi matahari terbit di ufuk. Terus kemudian pasangan muda yang duduk di samping mereka menjadi simbol energi jiwa kehidupan mereka. Terus rumah tangga mereka juga merupakan harapan sebagai sumber kebahagiaan keluarga. Selanjutnya pengantin duduk di atas gong atau tawak. Seindah dan menggemakan suara gong dan tawak tersebut, sehingga rumah tangga mereka membawa kabar gembira dan menyenangkan bagi seluruh keluarga dan masyarakat. Nah, selanjutnya itu sambutan juru bicara sejaratan. Pemimpin sejaratan juga menyerahkan seluruh upacara adat yang akan dilaksanakan kepada pemimpin adat perkawinan yang disebut Panjarati. Panjarati memeriksa semua aksesori upacara dan mengumumkan pemenuhan semua aksesori tradisional bahwa upacara sejaratan sah untuk dilakukan dan dilanjutkan. Hari Raya Sejaratan. Dalam upacara sejaratan, pengantin laki-laki dan perempuan harus menempuh 7 langkah dan masing-masing tapak memiliki makna dan tujuan. 7 langkah yang harus diambil pasangan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu letakkan ujung depan jari kaki di atas batu seperti batu karang.
Kehidupan kedua, keluarga mempelai didirikan dan diletakkan atas dasar cinta yang telah berusia 40 tahun. Disetujui oleh orang tua mereka. Karena itu, mereka akan saling mencintai dalam menjaga rumah tangga sebagai suami yang sah, juga istri seumur hidup. Yang kedua itu, oleskan minyak goreng di pangkal leher depan seperti minyak murni. Umurnya panjang dan mulus tanpa hambatan dan rintangan yang tidak dapat dibatasi. Karena itu, mereka dijauhkan dari segala jenis penyakit, bahaya, dan kedengkian. Terus yang ketiga itu, taruh sedikit padi di atas tajuk. Dalam kurung itu sisanya disebar seperti unit benih padi. Calon pengantin baru ditanam di tanah yang subur sehingga rumah tangganya selalu memadai dan tidak pernah kekurangan. Mereka juga akan memiliki putra-putri yang baik seperti benih yang tumbuh tak terhentikan. Yang keempat itu, ikat gelang manik-manik di sekitar pergelangan tangan, mulai dari ujung tangan kanan suami di kanan ataupun kato, kuraras plus sarung manik, dan kiri kayoko, tolang tanjung plus sarung manik. Sedangkan istri di sebelah kanan manik suri atau manik sarung, dan sebelah kiri kayoko, kurara atau sansiung plus manik suri atau manik yang kuat. Kehidupannya terus menyebar ke semua penghalang di puncak pohon yang tinggi yang mengejar sinar matahari. Seperti akarnya, kekuatan ikatan keluarga mereka tumbuh merangkul keluarga dan menciptakan hubungan keluarga yang tak terbatas. Ibaratkan seperti manik-manik, kekerasan hati mereka tidak mudah retak dan hancur. Bersatu padu hati dan jiwa untuk membangun rumah tangga. Ikatan ini merupakan simbol masuknya mereka sebagai keluarga baru dalam ikatan keluarga besar Banua Katam Baloh. Saat ini, karena manik-manik jenis ini jarang ditemukan, ada kelonggaran dengan menggunakan manik saat ini. Dan memasangkannya dengan salah satu dari berikut, misalnya itu tolak tanjung, manik lawang, manik kasa, dalam tanda kutip itu manik suri atau manik sarung, kularas atau sansiung. Yang kelima itu menggigit tangking atau mandau. Baik laki-laki maupun perempuan menggigit mandau yang dipegang oleh panjarati laki-laki. Kemudian panjarati meletakkan mandau di atas kepala kedua mempelai untuk sementara waktu. Seperti gagang mandau, mereka berdua mengarahkan rumah tangga, dan seperti bilah tajam mandau, hati mereka tidak mudah menyerah dari ketajaman lidah mereka yang selalu berbicara untuk kebenaran dan keadilan, seperti kata-kata sopan kepada semua orang. Yang keenam itu memberi makan. Pada langkah ini, panjarati laki-laki memberi makan pengantin perempuan, dan panjarati perempuan memberi makan
pengantin laki-laki. Kemudian kedua mempelai saling memberi makan ketan dan kalame. Yang ketujuh itu menyajikan minuman. Pada langkah ini, Panjarati laki-laki menyajikan minuman. Minumannya itu tuak untuk pengantin perempuan. Dan Panjarati perempuan melayani pengantin laki-laki. Kemudian kedua mempelai tersebut saling menawarkan minuman. Kemudian dilanjutkan dengan ritual menasihati kedua mempelai dalam bentuk sastra lisan yang disebut baranangis dengan lambang atau perumpamaan. Yang pertama itu cakrawala, garis di mana bumi seakan-akan bertemu dengan langit. Terus yang kedua itu tawak, sejenis alat kecil mirip gong yang digunakan untuk memanggil orang. Terus yang ketiga itu panjarati, pemimpin adat laki-laki atau perempuan. Yang keempat itu tidak dapat diatasi, dalam arti tidak mampu diunggulkan. Yang kelima itu tidak menyebar atau lusuh. Sedangkan yang keenam itu menyetujui, yaitu menerima dengan memuaskan. Terus yang ke tujuh itu menjaga, yaitu memelihara dalam keadaan yang ada. Yang kedelapan itu mandau. Mandau itu pedang tradisional suku Dayak. Sedangkan yang kesembilan itu tuak. Tuak itu merupakan air hasil fermentasi batang tanaman aren atau batang tanaman keluarga palem yang fermentasikan. Terus yang ke-10 itu keadilan. Keadilan itu sifatnya adil, tidak memihak atau adil. Nah, selanjutnya itu nasihat dan pedoman, dalam kurung itu barang nangis hijaratan. Nasihat dan pedoman, Panatua menyampaikan nasihat dan pedoman melalui sastra lisan atau lagu dan menggunakan bahasa kiasan, bukan bahasa sehari-hari, yang disebut barang nangis. Barang nangis hijaratan dalam kurung itu pengukuhan sastra perkawinan adat, biasanya dilakukan oleh perempuan. Ritual ini memiliki 4 bagian, yaitu yang pertama itu bagian pembukaan, kedua itu menyombo, dalam kurung ritual alasan untuk menghindari kutukan. Nah, yang ketiga itu alat dangin sijaratan, pelambaan matoso, dalam kurung biasa disebut perjalanan matahari, yang melambangkan perjalanan hidup perkawinan seperti perjalanan matahari. Dan yang keempat itu nasihat dan pedoman. 2 atau 3 penyanyi wanita profesional muda, masing-masing mereka bernyanyi satu bagian, mendapatkan suara yang bagus dan merdu untuk regenerasi, untuk menghindari punahnya literatur ini, yaitu bagian pertama itu pembukaan. Pembukaan itu untuk kita semua yang ada di situ. Terus seluruh keluarga calon pengantin, kita menyaksikan pengantin duduk di atas gong dan tawak, kaki menginjak batu, duduk di atas tikar kasta membaloh, duduk menghadap pahar dan diisi minyak goreng, terus beras dan gelang. Sekarang saya ucapkan kepada kedua mempelai bahwa Anda telah menjadi pasangan suami istri yang sah melalui berkat menurut hukum gereja. Sekali lagi, Anda akan terikat menjadi suami istri mengikuti adat tamam baloh sesuai adat istiadat nenek moyang kita melalui upacara sijaratan.
Nah, bagian kedua itu menyembah. Dalam melantunkan sastra ini, saya mohon doa restu kepada penguasa yang berdaulat di tempat ini, Pontianak, jika diadakan di kota ini, misalkan seperti itu. Semoga dengan melantunkan lagu ini atau ibadah tidak membuat saya kesakitan, bukan kualitatif, tetapi sebaliknya. Ini akan membuat saya tetap sehat kedengkian orang lain. Saya menutupi telinga semua kejahatan di misalkan Pontianak, jangan ikut campur dan ikuti ritual ini. Saya mohon Anda ke tempat Anda. Terus bagian ketiga itu adat Dangin Sejaratan dan Palamba. Dalam kurung simbol alat dan perjalanan matahari. Ibarat pohon kelapa, hidupmu dimulai dari pucuk kecil yang tumbuh subur oleh embun pagi. Seperti minyak kelapa dalam botol dan disimpan di dalam almari. Hidupmu dijaga. Begitulah hidupmu tenang, tentram, bebas dari segala gangguan, bertahan selamanya dan berumur panjang. Seperti tahun ke tahun menanam padi di lahan subur, tidak pernah berhenti memberikan nasib hasil panen dan semua keluarga. Seperti nasi utuh yang ditempatkan dan dilindungi di atas piring, begitulah hidup Anda nanti menjadi kurang. Hidup sejahtera, penuh keberuntungan, diberi keturunan. Nah, seperti tali tanang, akar pohon yang kuat, Anda dapat hidup mengikuti pohon yang berakar kuat ke puncak tertinggi, melewati semua rintangan dan menghalangi jalannya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Seperti akar tanang itu adalah ikatan keluarga yang Anda bangun, rangkul dan tumbuhkan hubungan dengannya. Jadi jangan putus, maka hidup Anda sendiri penuh dengan kedamaian, ketenangan yang tidak terhalang. Ibaratkan manik talong yang tidak mudah putus dan retak dengan ikatan. Tangan ini memperkuat ikatan persatuan oleh Tuhan melalui pernikahan suci di gereja. Ini menandakan bahwa kalian berdua telah masuk sebagai keluarga baru dalam ikatan kekeluargaan Banuaka Tamambaloh. Seperti Mandau, Anda berdua kuat, kokoh, bersemangat, mampu menjaga kehidupan keluarga, dihormati dan diakui oleh masyarakat. Tanah subur tidak akan pernah berhenti memberi hasil panen bagi semua keluarga. Ibarat nasi utuh yang diletakkan dan dilindungi di atas piring. Begitulah hidupmu tidak akan pernah kekurangan. Hidup sejahtera, penuh keberuntungan, diberi keturunan. Seperti tali tanang, pohon yang kuat, kamu bisa hidup mengikuti sebatang pohon yang berakar kuat menuju puncak tertinggi, melewati rintangan, menghalangi jalannya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Seperti akar tanang, itulah ikatan kekeluargaan yang Anda bangun, rangkul dan tumbuhkan hubungan dengannya. Jadi jangan putus asa, maka hidup Anda sendiri penuh dengan kedamaian, ketenangan, ketentraman yang tidak tergoyahkan. Seperti manik tolang, itulah mudah tidak putus asa dan retak. Dengan ikatan tangan ini memperkuat ikatan yang dipersatukan oleh Tuhan melalui pernikahan
suci di gereja. Itu menandakan kalian berdua sudah masuk sebagai keluarga baru dalam ikatan kekeluargaan Banuaka Tamambalo. Seperti Mandau, kalian berdua kuat, kokoh, bertenaga, dan mampu menjaga keluarga. Dihormati dan diakui masyarakat. Pelambaan Mataso atau dalam kurung itu jalur matahari. Saat matahari terbit di timur di belakang laut, cahayanya bersinar untuk menerangi dunia. Cahayanya berkilau keemasan indah. Semburan di balik perpohonan rindang, terus bergerak dengan hingga terbenam. Tekun dan tetap setia, bangkit di setiap hari. Matahari dalam kurung Irombo nang Banulunus muncul dari kawasan Ketapang di sela-sela daun nipah di tepi laut Jawa, yang menyeberangi laut melalui tempat yang berbeda, yang memberikan cahaya ke setiap anak sungai. Begitulah cara kalian berdua diberikan keturunan yang tidak terhitung jumlahnya, yang terbagi menjadi setiap anak sungai, terus menyeberangi, melewati Mempawah, menyeberangi Sungai Banjar atau Barito. Banyak tempat yang melewati matahari. Perjalanan melalui setiap anak sungai menapaki puncak bukit yang tinggi, melewati perpohonan rindang yang berbunga, melewati sungai Melawi menuju sungai Mahakam. Masyarakat Kapuas Kayan melanjutkan perjalanan ke. Kita harus melewati berbagai sungai dan danau. Begitulah hidup Anda harus bisa menjelajahi berbagai tempat, menumpuk ilmu atau bekerja. Lanjutkan menyeberangi aliran sungai dengan perahu berseliweran dan penggeliling tebu. Lanjutkan melintasi sungai dalam ke sungai Sibau, menyeberangi mengikuti aliran sungai Palinyang yang jernih dan berkilau, menyeberangi sungai Alau ke sungai Temeo. Anak sungai dari sungai Tamambalo menyeberangi sungai Tamambalo dengan airnya yang jernih, memantul seperti cermin karena saking jernihnya gitu kan. Terus mengalir berkilauan seperti minyak, merangsang hati para pemberani matahari. Mulai condong ke barat menuju sungai Labian, menyebar seperti kayu ulin, berkelok-kelok, berkilau seperti perak, berkelok-kelok seperti benang empat. Pertempuran menggagalkan serangan musuh, menjadi rumah bagi pemberani. Ia terus menyeberang ke arah barat melalui sungai Batang Lupar, menelusuri aliran sungai Batang Rajang. Sederet rumah panjang berukir, yaitu rumah betang, seperti yang mana kita ketahui merupakan rumah adat Dayak. Terus di mana tempat tinggi elang atau persinggahan burung ruai dengan mandi air terjun. Matahari hampir terbenam, menuruni bukit, pergi ke tempat tidurnya, berlindung di antara jurang, berlindung di balik lembah dan hamparan berdeburan atau bebatuan, tertutup oleh daun-daun lebar yang tebal. Terus bagian keempat itu nasihat dan pedoman.
Anda berdua, suami dan istri, dalam menjalani kehidupan rumah tangga harus kuat dan teguh dalam menghadapi segala rintangan yang dihadapi. Anda juga harus saling mencintai dan mengasihi satu sama lain. Hidup rukun, damai, sejahtera, dan panjang hidup. Anda juga harus saling menghormati satu sama lain. Banyak tangan yang membuat pekerjaan ringan. Tidak dapat dipisahkan sampai Anda menjadi kakek nenek dan kembali kepada Sang Pencipta. Anda akan diberi seorang putra dan putri cukup untuk berbagi ke tempat yang berbeda, untuk memperkuat keluarga, ikatan, dan untuk mengikat kembali ikatan kedua pasangan. Dalam tanda kutip, itu adalah akhir nasihat untuk kedua mempelai. Nah, selanjutnya itu upacara menari penutupan. Setelah upacara selesai, semua orang dalam upacara menari sambil minum secangkir tuak dan makan kalame atau pulut yang biasa disebut ketan. Meminum tuak sebagai minuman merupakan bagian dari tradisi yang sudah turun-temurun sejak dahulu dan menjadi bagian dari upacara penutupan sijaratan. Selain itu, ada beberapa tamu juga dapat berfoto dengan calon pengantin. Doa untuk menutup pernikahan adat biasanya diakhiri dengan berdoa. Doa tersebut dipimpin oleh ketua acara atau MC, moderator. Hal ini bertujuan untuk berterima kasih kepada Tuhan yang telah berhasil menyelenggarakan pernikahan pada hari itu. Usai berdoa, biasanya para tamu, kehormatan, dan semua orang dalam acara tersebut diminta untuk menikmati makanan yang telah disediakan oleh tuan rumah mereka. Terus kedua mempelai juga menikmati atau juga makan bersama dengan semua tamu yang ada. Terus ada adat tambahan dalam perkawinan adat Dayak Banuakat Tambalo. Dalam masyarakat adat Dayak Tambalo, perkawinan merupakan peristiwa istimewa dalam siklus kehidupan masyarakat karena melalui perkawinan akan lahir anggota baru yang kita sebut sebagai anak, sebagai ahli waris dan penerus. Perkawinan itu sakral dengan sarana dan upacara atau adat istiadat secara adat dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama itu adat Maloa. Dalam ritual ini bersama orang tua, keluarga, kerabat laki-laki menyampaikan niatnya kepada keluarga perempuan untuk menjalin ikatan perkawinan dengannya. Dengan proses ini dia diperbolehkan untuk memiliki hubungan pracinta selama mereka dianggap sudah dewasa. Yang kedua itu adat Sitajau. Jika di Maloa sudah ada kesepakatan dan syarat dalam dua keluarga, acara adat Sitaju atau yang kita sebut dengan pertunangan adalah langkah berikut. Adat ijarati dan pemberian hadiah atau pertunangan dalam kurung biasa itu barang berharga merupakan salah satu ciri adat Sitajau atau pakaian bagi tunangan dan orang tuanya. Nah, selanjutnya itu saat penyerahan kain atau penetapan hari atau tanggal pernikahan disaksikan. Nah, selanjutnya itu saat penyerahan kain, penetapan hari ataupun tanggal pernikahan biasanya disaksikan oleh perangkat adat. Salah satunya adalah pemimpin adat.
ketua adat atau temenggung adat. Ikatan kedua pihak secara resmi dikatakan terikat oleh hukum adat Sitaju. Ikatan kedua pihak secara resmi terikat oleh hukum adat Sitaju. Ada tenggang waktu antara Sitaju atau pertunangan sampai dengan nikah. Maka wajib bagi kedua mempelai beserta keluarganya untuk saling menghormati, menaati, menjalankan dan bertanggung jawab untuk menjaga etika sosial mereka dalam masyarakat, khususnya norma moral integritas hubungan keluarga atau hubungan kedua mereka. Setelah pertunangan formal dan salah satu pihak tanpa alasan yang logis dan akurat memutuskan pertunangan, maka semua tanda pertunangan dikembalikan atau tidak dikembalikan dan tunduk pada adat Sitaju. Jika penyebab putusnya tunangan berasal dari pihak laki-laki, maka tanda pertunangan tersebut tidak dapat diperoleh kembali. Sebaliknya, jika penyebab utama putusnya pertunangan adalah pihak wanita, maka tanda pertunangan tersebut dapat gugat kembali. Terus yang ketiga itu adat penyonyok. Dalam masyarakat adat Dayak Tamambalo, perkawinan dianggap sah hanya dengan dilakukan sesuai dengan ajaran agama, khususnya Katolik. Selain perkawinan agama, hal ini juga dilakukan dalam adat yang disebut adat manyuati dan membayar adat perkawinan. Bagi yang belum memeluk suatu agama, perkawinan dilakukan menurut adat dan agar mendapat perlakuan yang sama dalam kaitannya dengan kehidupan dan pengakuan menurut adat. Biasanya seorang laki-laki wajib memberikan benda-benda yang bernilai tinggi menurut adatnya. Terus objek seperti itu tidak dapat digantikan dengan uang. Antara lain itu bedil, gerantung, gong, tawa, guti, atau guci antik, atau peninggalan lainnya. Kewajiban adat ini disebut memenuhi adat penyonyok. Besar kecilnya adat penyonyok antar lapisan masyarakat tidak sama, ditentukan menurut golongan atau kasta. Bila salah satu anggota masyarakat Dayak Banuaka menikah dengan masyarakat luar dan perkawinan dilakukan di tempat mempelai wanita yang berasal dari Banuaka, maka adat yang digunakan adalah adat Dayak Tamambalo dan calon pengantin yang datang. Nah, yang terakhir itu dari luar tanduk atau tunduk pada adat penyonyok yang besarnya tergantung pada kelas atau kasta yang dibutuhkan. Yang keempat itu unjangan baike, laki dan taju atau perceraian. Dalam adat hukum adat Dayak Tamambalo, perceraian merupakan sesuatu yang dianggap buruk karena perceraian membawa akibat buruk bagi suami atau istri yang diceraikan dan sangat buruk bagi perkembangan mental anak-anak mereka. Anak yang diceraikan, oleh karena itu adat dan hukum adat memberikan sanksi yang tegas berdasarkan putusan mana yang bersalah menyebabkan dan menginginkan perceraian. Pihak yang menyebabkan dan menginginkan perceraian wajib membayar adat cerai dan kewajiban lainnya.
Misalnya, jika suami yang menyebabkan dan menginginkan perceraian, selain membayar perceraian, adat juga wajib membayar atau memenuhi kewajiban untuk membiayai hidup dan pendidikan bagi anak-anak mereka jika perkawinan itu dikaruniai seorang anak atau anak dan tinggal bersama ibunya. Dan harta yang diperoleh bersama selama perkawinan tidak boleh digugat atau dimiliki. Sebaliknya, jika istri yang menyebabkan dan menginginkan perceraian, selain pengembalian dalam adat perkawinan, ketentuan membayar adat cerai juga diberlakukan, di mana dia tidak berhak menuntut pembagian harta yang diperoleh bersama selama perkawinan. Kemudian, jika karena salah satu dan lain alasan rekonsiliasi yang pihak menyebabkan dan menginginkan perceraian, tetapi tunduk pada adat istiadat sebagaimana tersebut di atas. Yang kelima itu ponoan bainge atau adat panoan laki, tindakan mengambil tunangan orang lain, itu taju. Istri itu baringe dan suami itu suseri, dipanggil panoan. Tidak merampas pooan ini dapat dilakukan oleh pria atau wanita yang belum menikah atau yang sudah menikah, baik secara suku, suka sama suka, maupun karena sebab lain yang menyebabkan poan. Kebiasaan poan bainge atau poan laki dalam kurung itu barangkat diberlakukan atas tindakan ini. Yang pertama itu bangkata, pahar, nampan besar berkaki, dalam kurung itu terbuat dari kuningan dan sebagainya. Terus untuk menyajikan makanan, yang kedua itu sah, persis seperti yang dimaksudkan dan yang disajikan. Yang ketiga itu gereja, bangunan untuk umum dan terutama peribadatan Kristen. Yang keempat itu sovereign, yaitu pemimpin yang diakui. Terus yang kelima itu chanting, yaitu membuat suara merdu dengan suara. Yang keenam itu tunangan, seorang wanita yang pertunangan untuk menikah. Sedangkan yang terakhir itu diperoleh, yaitu diperoleh oleh atau sebagai hasil dan dari upaya atau pengalaman. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu cerita singkat tentang pernikahan adat Dayak Banuakata Mambalo. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian, saya Lindaria Purba mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat menonton dan mendengarkan di YouTube channel saya. Dan jangan lupa di komen, like, dan di subscribe. Semoga bermanfaat bagi kita semua.